Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat ridho, rahmat dan rezekinya kita bisa berkumpul pada pertemuan yang baik hari ini. Selawat beserta salam tidak lupa kita aturkan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang mana kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi dalam mata kuliah Administrasi Supervisi Edukasi, yang mana kami merupakan anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya, Ahmad Thoriq Arija, Rani Alfariana, serta Lutfiatul Hasanah. Jadi di sini saya akan memaparkan presentasi tentang pengertian administrasi. Pengertian administrasi personal kepegawaian adalah biasa disebut juga administrasi kepegawaian atau suatu seni untuk memilih pegawai-pegawai baru dalam mempekerjakan pegawai-pegawai yang telah ada atau pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga diperoleh atau dicapai hasil atau faedah dan pelayanan sebesar-besarnya, baik mengenai kualitas maupun mengenai kuantitas tenaga kerja itu. Tujuan penataan pegawai adalah menggunakan tenaga pekerja agar berdaya guna, menghasilkan guna dan tetap guna untuk memeliharakan atau menciptakan serta mengembangkan suasana kerja yang menyenangkan. Dan undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 2. 1. Tugas personal sekolah. Setiap personal sekolah mempunyai tugas yang sudah digariskan dan ditetapkan oleh sekolah. Tugas ini merupakan bagian dari pekerjaan dan kedudukan. Tugas tiap personal disusun berdasarkan pekerjaan dan kedudukannya. Oleh karena itu, tiap personal memiliki tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, tugas kepala sekolah. Kepala sekolah atau kepala madrasah. Kepala sekolah berusaha menghubungkan tujuan sekolah dengan sekolah. Dengan memaksimalkan kreativitas, setiap kepala sekolah membawa pengaruh besar terhadap pengajaran untuk kebaikan atau keburukan. Syaiful Sagala 2009, 170-171. Syarat-syarat kepala sekolah. A. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. B. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis atau sekolah yang dipimpin. C. Mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sifat atau sikap-sikap kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. D. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama di bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya. E. Mempunyai ide atau inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lutfiatul Hasanah. Tugas guru. Keseluruhan proses pendidikan menyangkut 3 bidang, yaitu bidang pengajaran, administrasi, dan bimbingan siswa. Pengajaran sering dipandang sebagai bidang utama karena secara langsung berfungsi membina perkembangan siswa, baik segi intelektual, fisik, sosial, maupun emosional. Administrasi dan bimbingan sebagai penunjang bagi optimalisasi perkembangan siswa. Sejak sekolah atau lembaga pendidikan formal ada, ketiga bidang tadi telah ada atau telah dilaksanakan, terutama bimbingan siswa. Pelakunya adalah guru. Guru sebagai pendidik, pengajar, administrator, dan juga pembimbing siswa. Guru mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pengajaran di sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku. Untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup tugas guru yang membantu kepala sekolah. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh kegiatan. Yang pertama, guru yang mendapat tugas tambahan membantu kepala sekolah di bidang program pengajaran. Yang kedua, guru mendapat tugas tambahan membantu kepala sekolah sebagai wali kelas. Yang ketiga, guru yang mendapat tugas tambahan membantu kepala sekolah di bidang bimbingan dan penyuluhan. Tugas tata usaha sekolah. Pegawai tata usaha sekolah tergolong tenaga administrasi yang diangkat secara formal. Kedudukannya dalam administrasi ada di bawah kepala sekolah. Pekerjaannya menjalankan kegiatan administrasi tertentu yang telah ditetapkan oleh struktur dan fungsi sekolah secara formal, di bawah pengaturan kepala sekolah. Tugasnya adalah mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan ketata laksanaan kantor sekolah. Kegiatan administrasi kantor sekolah dilaksanakan oleh tata usaha sekolah dan pelaksanaannya mencakup antara lain hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, pengolahan surat. Dalam pengurusan surat digunakan buku agenda kembar atau kartu kendali yang terdiri atas A. Surat masuk untuk mencatat semua surat masuk, buku agenda. Surat keluar untuk mencatat semua surat keluar, buku verbal. 2. Pengolahan arsip. Arsip sebagai pusat ingatan sumber informasi dan sumber penelitian bagi sekolah harus dikelola dengan baik dengan cara sebagai berikut. A. Sistem penataan atau penyimpanan arsip yang dapat digunakan sebagai dasar penataan atau penyimpanan dapat berupa sistem abjad, sistem tanggal, atau sistem wilayah. B. Arsip-arsip yang penting dan permanen atau tetap harus dirawat dan dijaga agar terjamin keamanannya. Antara lain, arsip-arsip menyangkut akte tanah, akte pendirian gedung, akte status sekolah, dan lain-lain. Baiklah, saya Rani Alfiarina akan menjelaskan tentang pengadaan personal sekolah. A. Pengadaan guru. Jabatan personal sekolah yang selalu rawan adalah guru. Pada suatu saat, sekolah akan mengalami kekurangan guru. Sering terjadi kekurangan guru dalam mata pelajaran tertentu, sedangkan untuk suatu mata pelajaran lain, kelebihan guru. Untuk mengatasi dan memperkirakan keperluan guru pada suatu sekolah dapat digunakan cara-cara tertentu, seperti melakukan perhitungan. Beberapa cara menghitung kebutuhan guru dikemukakan di bawah ini. Yang pertama, perbandingan antara banyak atau jumlah kelas dengan banyak guru. Kedua, perbandingan antara banyaknya siswa dan guru. Ketiga, perhitungan berdasarkan beban mengajar guru. B. Pencarian penarikan calon. Untuk sekolah, calon personality telah diatur secara baku oleh instansi yang berwenang. Sekolah tinggal menerima pegawai yang telah dipilih dan diseleksi oleh instansi tersebut. Namun demikian, sampai batas-batas tertentu, sekolah dapat saja mengusulkan calon untuk diseleksi oleh instansi tersebut. Cara untuk mengenal dan menarik calon pegawai dapat macam-macam, tergantung pada keadaan dan keperluan sekolah. Cara yang umum, baik untuk sekolah atau perusahaan, secara garis besarnya dikemukakan di bawah ini. Yang pertama, pemberitahuan melalui personal sekolah. Lowongan kerja atau keperluan guru dalam beberapa bidang studi disampaikan kepada guru sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, pengumuman tertulis. Yang dimaksud dengan pengumuman tertulis ini adalah pemberitahuan tertulis yang dipasang di sekolah untuk dibaca oleh umum. 3. Pengembangan personal sekolah. A. Pengertian dan tujuan. Sebelum mengetahui bagaimana cara pengembangan personal sekolah, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari pengembangan personal sekolah itu sendiri. Pengembangan mempunyai macam-macam arti. Dalam hal ini, pengembangan diartikan sebagai peningkatan kemampuan, keterampilan, cipta, karsa, dan karya pada personal dalam menjalankan tugas dan memecahkan masalahnya secara mandiri. Ada dua alasan mengapa pengembangan personal penting bagi sekolah, atau lebih luas lagi, bagi suatu organisasi. Pertama, sekolah akan lebih berdaya guna dan tepat guna bila personalnya mempunyai kemampuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang tinggi. Kedua, bila sekolah atau organisasi memenuhi keperluan, kebutuhan, dan harapan individual atau personal sehubungan dengan tugasnya. A. Cara pengembangan personal. Sekolah dapat membantu personal sekolah dalam pengembangan personal melalui 3 cara. 1. Kepala sekolah sebagai teladan. 2. Mendorong guru berperan serta dalam organisasi dan kegiatan ilmiah. 3. Menyediakan bahan, waktu, fasilitas untuk mengemban profesi. B. Pembinaan iklim dan lingkungan kerja. Iklim atau suasana kerja adalah persepsi personal terhadap apa yang terjadi dalam tempat kerja. Persepsi ini meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, dan penghargaan personal terhadap keadaan atau situasi kerja. Cara-cara pembinaan iklim dan lingkungan kerja secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, membina pengetahuan, pemahaman, dan pengertian personal terhadap identitas sekolahnya. Kedua, menanamkan kesadaran akan kualitas atau kenyataan sekolah. Ketiga, keterpautan dan kesetiaan pada sekolah. C. Penilaian personal. Penilaian personal adalah salah satu kegiatan penting administrasi personal. Penilaian personal berurusan dengan penampilan, pekerjaan, dan hasil pekerjaan personal. Secara garis besarnya, penilaian personal terdiri dari 2 macam, yaitu penilaian
diagnostik, suatu penilaian yang berusaha menjelaskan dan menganalisis perilaku yang berkaitan dengan kerja. Kemudian penilaian kategori, ialah penilaian yang tujuannya terutama menempatkan orang-orang dalam suatu tingkatan atau kategori tertentu. A. Cara pengembangan personal. Sekolah dapat membantu personal sekolah dalam pengembangan personal melalui 3 cara. 1. Kepala sekolah sebagai teladan. 2. Mendorong guru berperan serta dalam organisasi dan kegiatan ilmiah. 3. Menyediakan bahan, waktu, fasilitas untuk mengemban profesi. B. Pembinaan iklim dan lingkungan kerja. Iklim atau suasana kerja adalah persepsi personal terhadap apa yang terjadi dalam tempat kerja. Persepsi ini meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, dan penghargaan personal terhadap keadaan atau situasi kerja. Cara-cara pembinaan iklim dan lingkungan kerja secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, membina pengetahuan, pemahaman, dan pengertian personal terhadap identitas sekolahnya. Kedua, menanamkan kesadaran akan kualitas atau kenyataan sekolah. Ketiga, keterpautan dan kesetiaan pada sekolah. C. Penilaian personal. Penilaian personal adalah salah satu kegiatan penting administrasi personal. Penilaian personal berurusan dengan penampilan, pekerjaan, dan hasil pekerjaan personal. Secara garis besarnya, penilaian personal terdiri dari 2 macam, yaitu penilaian diagnostik, suatu penilaian yang berusaha menjelaskan dan menganalisis perilaku yang berkaitan dengan kerja. Kemudian penilaian kategori, ialah penilaian yang tujuannya terutama menempatkan orang-orang dalam suatu tingkatan atau kategori tertentu. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.